Cara yang tepat untuk menegur anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu memasuki masa-masa puber, di mana mereka sering sekali mencari jati diri. Mereka bisa kagum kepada sosok idola, kemudian mereka meniru apapun yang idola mereka lakukan. Nah, kalau idola mereka itu memberikan contoh yang tidak baik, maka besar kemungkinan mereka bisa melakukan atau menirunya. Idola di sini baik yang selebritis maupun teman-teman mereka di dalam pergaulan mereka. Nah, bagaimana ketika anak remaja kita ternyata melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, atau melakukan kejahatan remaja? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama adalah coba koreksi hubungan kita dengan anak. Biasanya anak-anak remaja yang nakal itu punya hubungan yang kurang dekat dengan orang tua, khususnya ayah. Bukan untuk mencoba menghakimi, tapi yang pertama yang harus kita lakukan ketika anak remaja kita melakukan kenakalan-kenakalan remaja, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah coba berikan atau perbanyak waktu luang kita kepada anak. Kenapa memberikan waktu luang kita kepada anak? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa biasanya anak-anak remaja ini tidak dekat dengan ayahnya atau ibunya. Nah, dengan memberikan waktu luang, itu tentu akan membuat hubungan lebih baik kepada anak. Jadi kejahatannya hari ini tidak bisa langsung ditegur begitu saja, karena biasanya kalau langsung ditegur, anak remaja akan langsung menolak. Tapi untuk beberapa kasus Anda bisa menegurnya. Tapi yang paling penting adalah coba bangun hubungan yang baik dengan anak dulu. Bangun hubungan. Dalam hal ini kuantitas. Bukan cuma berbicara tentang kualitas, tapi kuantitas. Perbanyak waktu bersama dengan anak. Ketika waktu kita dengan anak sudah banyak, maka coba untuk ajak anak diskusi. Mengajak anak-anak diskusi dan mengajak anak-anak ngobrol akan membuat kita mengerti pemikiran anak. Dan anak mencoba untuk mengerti cara berpikir kita. Dalam hal ini, jadilah teman dulu. Jangan menggurui dulu, karena biasanya orang tua itu kayaknya gatal gitu untuk tidak menggurui anak. Jadi cobalah dulu ngobrol biasa. Coba obrolkan hal-hal yang dia sukai. Game-game yang dia sukai, olahraga yang dia sukai. Dengan mencoba untuk lebih dekat kepada anak, memberikan waktu secara kuantitas dan kualitas yang baik kepada anak, kemudian mengajak anak ngobrol, maka kita bisa mengajak anak diskusi. Coba ajak anak diskusi hal-hal yang dia lakukan. Nah, baru masuk ke dalam kesalahan yang mungkin dia lakukan beberapa waktu yang lalu. Kita bisa bicara banyak hal ketika sudah bisa menjadi teman diskusi anak. Nah, dalam hal itu tidak perlu menggurui anak, tidak perlu untuk mencoba memberikan nasihat dulu. Kenapa? Secara moral dan etika sebenarnya anak itu tahu kalau dia salah. Apalagi kalau dia mungkin sudah dihukum oleh gurunya pada waktu dia melakukan kesalahan, atau mungkin kita sudah menegur dia, atau masyarakat setelah memberikan disiplin kepada anak kita. Nah, ketika kita ngajak mereka ngobrol, kemudian diskusi hal-hal yang pernah mereka lakukan, kita coba bicarakan dari hati ke hati. Kemudian bicara konsekuensi setiap apa yang kita lakukan. Tentu tidak mudah, karena apa? Karena dia sudah remaja. Harusnya pendekatan yang kita lakukan itu ketika dia masih kecil. Nah, sekarang dia sudah remaja. Nah, tentu butuh waktu yang panjang, yang lebih panjang lagi untuk para orang tua melakukan pendekatan. Tapi tidak ada kata terlambat untuk bisa melakukan pendekatan kepada anak. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang mau belajar. Orang tua yang mau belajar akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa.